Halo, kembali lagi bersama saya Anas. Salam akuntansi. Kali ini saya akan ber- membahas mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan atau yang disebut dengan PPK. Ruang lingkup yang dibahas di sini adalah untuk entitas di bawah pemerintah pusat yang mana sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 17 garing PMK 09 garing 2019 tentang pedoman penerapan penilaian review PIPK pada pemerintah pusat. Nah, sebelum menginjak lebih lanjut mengenai detail dari PMK tersebut, perlu saya sampaikan terlebih dahulu urgensinya kenapa PIPK ini dilakukan. Dan saya akan merujuk pada satu surat yang diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S234 garing PP1 garing 2024 yang baru saja dikeluarkan bulan lalu 17 Oktober 2024 terkait penyampaian laporan hasil penilaian PIPK tingkat unit akuntansi pengguna anggaran Kementerian Lembaga tahun 2024. Dan ini ditujukan untuk seluruh kementerian lembaga pada unit sekretaris jenderal atau sekretaris utama, sekretaris kepala atau wakil kepala, direktur keuangan, deputi kementerian lembaga atau jaksa agung muda, bidang pembinaan yang memang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan di entitas masing-masing di kementerian lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah pusat. Nah, di sini dibahas bahwa dengan adanya PMK 17 yang sudah berlaku dari sejak tahun 2019, bahkan apabila dirujuk dari sebelumnya ada lahirnya PMK mengenai kewajiban PIPK sendiri di tahun 2014, kalau nggak salah di tahun 2017, mohon maaf. Nah, di situ disebutkan bahwa PIPK ini disusun dalam rangka memberikan quality assurance atau keyakinan yang memadai atas pelaporan keuangan. Dan quality assurance itu meliputi dari pengendalian internal yang memadai, kemudian setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan itu harus menerapkan PIPK. Dan PIPK ini eh, diatur lebih rinci dalam PMK 17 tadi dan disampaikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan. PPK merupakan pengendalian yang dirancang spesifik untuk memberikan tadi eh, quality assurance, kemudian untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK, ini ada penilaian PIPK, kemudian ada tim yang dibentuk pada masing-masing entitas akuntansi atau entitas pelaporan sesuai dengan tingkat manajemen yang memberi pernyataan tanggung jawab. Dilakukan satu kali se dalam rentang waktu mulai dari September sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Kalau untuk tahun 2024 ini berarti nanti 15 Januari tahun 2025 sudah harus selesai. Dan di sini ada dua hal yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai PIPK, ada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Laporan hasil penilaian ini harus disampaikan pada manajemen, tim penilai PIPK, dan juga pada APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Dan kemudian laporan hasil ini akan menjadi dasar manajemen menerbitkan Statement of Responsibility pada laporan keuangan. Nah, pada tim penilai tingkat WPP ini ditugaskan pada Sekretariat Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengkompilasi laporan hasil penilaian dari seluruh KL dan bendahara umum negara serta menimpulkan tingkat keandalan efektivitas tingkat entitas pada pemerintah pusat secara keseluruhan. Hasil ini akan disampaikan pada BPKP selaku APIP dan juga akan dilakukan review kembali. Nah, dari sini kemudian karena memang mempunyai tanggung jawab tersebut, maka diminta pada seluruh tim penilai dari seluruh kementerian lembaga untuk menyampaikan laporan hasil penilaiannya paling lambat 27 Januari tahun 2025.
meliputi laporan hasil penilaian, kemudian tabel D jika penilaian KL hanya pada satu subket, tabel E pada jika penilaian KL pada banyak subket. Ini yang eh, nantinya menjadi pengantar bahwa pentingnya pada level entitas kementerian lembaga untuk menerapkan PIPK, kemudian melakukan penilaian dan juga nanti akan direview. Nah, ini semua hasil penilaiannya akan dilakukan kompilasi berjenjang pada sampai ke tingkat unit akuntansi pemerintah pusat yang tadi juga disampaikan akan dilaporkan pada BPKP dan juga akan direview untuk dinilai tingkat keandalan efektivitas pengendalian internalnya seperti apa. Itu terkait dengan urgensi PIPK yang sekarang ini eh, berarti masih dalam rentang prosesnya ya, dari September sampai Januari nanti akan dilakukan penilaiannya dan juga dilaporkan hasilnya pada tingkat unit akuntansi pemerintah pusat. Selanjutnya, ini kita akan bahas secara detail bedah bagaimana PMK 17 tahun 2019 ini terkait pedoman penerapan, penilaian, dan review atas PIPK pada pemerintah pusat. Kita akan membahas empat hal, overview-nya seperti apa, dan kemudian ada tiga proses yang dijelaskan dalam PMK ini, meliputi penerapan, kemudian penilaian, dan yang terakhir adalah review dari PIPK. Ya, bicara terkait dengan overview PIPK, ini kita akan membahas terlebih dahulu hubungan PIPK dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam PP 60 tahun 2008 disebutkan bahwa itu semua adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan garis bawah atau dicetak tebal adalah secara menyeluruh. Dan di sini kalau kita lihat gambarnya, SPIP merupakan lingkaran yang besar dan di dalamnya ada PIPK. Nah, PIPK didefinisikan dalam PMK 17 ini sebagai pengendalian yang spesifik. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya antara SPIP yang mengatur ketentuan secara umumnya dan PIPK menjadi salah satu bagian yang akan mengatur secara spesifik untuk memberi keyakinan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara. Itu tadi yang dapat menjelaskan hubungan antara PIPK dengan SPIP. Nah, latar belakang PIPK ini disebutkan dalam PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa setiap pimpinan kementerian lembaga selaku kuasa pengguna anggaran dan juga penanggung jawab unit akuntansi pembantu pengguna anggaran atau istilahnya kita sederhanakan sebagai penanggung jawab dari entitas pelaporan di pemerintah pusat harus membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan. Sebagai contoh, ini juga bisa dilihat nanti di laporan keuangan pemerintah pusat itu ada tanda tangan walaupun yang walaupun saat ini memang sudah beralih ya semuanya dengan era digital ditandatangani secara elektronik dan di sini adalah Menteri Keuangan selaku perwakilan pemerintah melakukan penandatanganan digital sebagai bentuk tanggung jawab atas laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, kita kemudian lihat tanggung jawab ini dilakukan seperti apa, gitu ya. Nah, itu dilakukan dengan mengimplementasikan PIPK yang baik. PIPK itu adalah eh, salah satu unsur ya. Kalau kita bicara mengenai opini atau kualitas laporan keuangan yang tercerminkan dengan opini laporan keuangan, nah itu kriteria untuk diberikannya opini atas laporan keuangan adalah yaitu pengendalian internal yang memadai. Nah, pengendalian internal tadi kita lihat secara umum diatur ada di PP 60, tapi kemudian secara spesifik atas laporan keuangan ada PIPK. Dan PIPK tadi juga kami jelaskan ada tiga bagian, tiga proses yang secara
bergiliran akan dilakukan dari mulai penerapan. Jadi kita lihat dari paling bawah dulu. Ini tujuannya memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian internal yang memadai. Ini seluruh entitas dari akuntansi maupun pelaporan itu harus melakukannya. Kemudian baru kita akan naik setelah itu dilakukan diterapkan selayaknya ada ujiannya perlu dicek perlu dinilai itu apakah memang pengendalian internal yang telah dilakukan itu efektif atau tidak sehingga untuk tujuan dari penilaian ini eh, bisa disebutkan dalam eh, kita merujuk ya dari PMK 17 bahwa tujuannya untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dilaksanakan oleh tim penilai pada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Dan dilakukan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi terpilih berdasarkan pertimbangan risiko terkait yang dapat mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Dan untuk pemilihan ini dilakukan pada triwulan satu pada setiap tahunnya. Nah, yang paling akhir dari proses tadi ya, sudah dilakukan penilaian, diterbitkan laporan hasilnya, kemudian disampaikan pada tim review. Dan tim review ini dibentuk untuk tujuan memberikan keyakinan terbatas atas efektivitas penerapan PIPK dan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau kalau dalam entitas pemerintah pusat khususnya di kementerian lembaga ini berarti ada di fungsi yang seperti inspektorat jenderal, inspektorat utama, inspektor atau fungsi pengawasan lainnya yang berasal nanti dia akan melihat melihat dokumen dari laporan hasil penilaian PPK. Ini dilakukan pada entitas pelaporan dan uji petik dari entitas akuntansi yang terpilih. Direncanakan dalam semester satu tahun berjalan, jadi objek yang akan direview adalah kalau misalnya tahun 2025, 2024, maka akan dilihat atas dokumen-dokumen yang disusun, dinilai pada semester satu. Dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan review laporan keuangan. Jadi ini adalah timeline dari PIPK, di mana ada tiga pihak tadi ya. Yang pertama adalah manajemen, kemudian di dalam manajemen sebenarnya untuk terkait dengan penerapan, kemudian ada bagian dari manajemen juga yang bertugas sebagai tim penilai, kemudian ada tim review yang tadi dari APIP. Nah, kita mulai dari manajemen, di mana manajemen untuk melakukan penentuan akun signifikan di triwulan pertama, kemudian penyusunan tabel A, risk control matrix, untuk melihat mana saja yang perlu diperhatikan dari setiap akun signifikan yang sepertinya akan mempunyai resiko ya dalam laporan keuangan salah saji atau dia mempunyai pertimbangan salah satunya merupakan temuan dari BPK gitu yang perlu diperhatikan. Nah, itu kemudian kita lihat dari risk control matrix-nya. Apakah memang salah satu kriteria contoh yang bisa sering disebut adalah otorisasinya berlaku dengan baik atas penyusunan laporan keuangannya, sudah dilakukan pengecekan, cross check and check, balance, dan lain sebagainya. Lalu kemudian triwulan kedua dan triwulan ketiga, yaitu dari April sampai Agustus, ini ada penilaian dan penetapan tabel A, risk control matrix. Kalau untuk tim penilai tadi sebenarnya di triwulan satu sudah bisa dilakukan juga membentuk tim penilai dan juga menetapkan tadi ya karena memang eh, dilakukan secara sampling gitu ya, tidak bisa secara populasi untuk menilai efektivitas dari penerapan PIPK sehingga dilakukan penetapan entitas akuntansi yang bisa dijadikan sebagai objek penilaian. Kemudian kita lihat ada dari tim review juga melakukan monitoring penilaian tabel A diskontometricsnya, kemudian melakukan review PIPK secara berjenjang dari level yang paling bawah, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau lebih lazim juga dikenal dengan level satuan kerja, baru kemudian di triwulan 3
akhir triwulan 3 dan triwulan 4 seluruh pekerjaan ini lebih banyak dilakukan dari mulai proses penilaian tingkat UAPA-nya, kemudian berjenjang dari UAPA wilayah ke UAPA eselon 1 sampai dengan level kementerian lembaga, kemudian disusun laporan hasil penilaiannya dengan ada kesimpulan mirip seperti laporan hasil pemeriksaan dari BPK, ada opini gitu ya. Kalau ini adalah kesimpulan dari hasil penilaian yang ada 3 kriteria di situ, ada efektif, efektif dengan pengecualian, dan mengandung kelemahan material. Kemudian kalau dari tim review, karena dia sudah melakukan review PPK secara berjenjang, juga nanti akan melampaikan nota dinas penyataan telah direview dari laporan keuangan yang telah mempertimbangkan hasil dari PPK, hasil dari penilaian PPK yang telah dilakukan oleh manajemen. Sedangkan untuk yang manajemen nanti akan memperhatikan laporan hasil penilaian tersebut untuk nanti ditindaklanjuti, mana yang masih kurang dari secara proses tadi ya, ada secara proses atau transaksi dan juga secara tingkat entitasnya untuk dipertimbangkan sebagai penyusunan eh, laporan keuangan tingkat unit akuntansi pengguna anggaran. Itu juga nanti tadi ya, pernyataan telah direview itu masuk juga sebagai salah satu bagian di depan dari laporan keuangan. Nah, kita beranjak pada level yang pertama gitu ya. Tahapan yang paling pertama yaitu penerapan PPK. Tadi sudah dijelaskan tujuannya adalah memberikan keyakinan bahwa dilakukan proses laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan PPK, efektivitas efisiensi operasi, kualitas tata kelola dan sistem laporan keuangan, keandalan laporan keuangan, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, dan juga reputasi organisasi dan trust dari stakeholder. Prinsip dari penerapan PIPK ada 5. Pertama adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi jangan sampai malah terlalu concern dengan PIPK, tapi ternyata goals dari eh, organisasi, khususnya di sektor publik, malah tidak tercapai key performance indikatornya gitu ya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan cost benefit analysis dari proses penerapan PIPK ini. Yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari proses organisasi dan decision making, khususnya dalam perencanaan strategis. Kemudian ada sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat, dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Tetap ada sama tempat penerapan PIPK ini karena tadi ya, bahwa PIPK sebenarnya memang proses yang spesifik, tapi dia akan menyampaikan kesimpulan, yang kesimpulan itu tidak bisa mengeneralisir dari seluruh proses dan transaksi ataupun secara eh, kesimpulan dari apa yang terjadi dalam suatu entitas. Nah, jadi yang pertama adalah improper judgment from management, pertimbangan manajemen yang kurang matang. Ini makanya perlu diperhatikan bahwa tim penilai, tim yang dari manajemen yang menerapkan PIPK yang mereview itu pasti diharapkan sudah mempunyai kompetensi yang memadai untuk melakukan seluruh proses itu, untuk bisa memberikan professional judgment atas proses-proses yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Human error, kegagalan menerjemahkan perintah, ini karena nantinya akan ada proses-proses detail yang mungkin masih akan sangat memungkinkan ada human error, kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Manajemen override, pengabaian manajemen, ini yang seharusnya tidak boleh terjadi ya. Kita melihat tadi dari prinsip, dari bagaimana tujuan PIPK itu dirancang, itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk manajemen. Nah, kalau manajemen itu tidak memperhatikan, tidak mempunyai fokus eh, atas PIPK ini, maka ini akan sangat berpotensi banyak masalah
yang diabaikan dan terjadi pada laporan keuangan dan bisa berdampak pada kualitas yang menurun. Kemudian kolusi. Kolusi ini karena tim tadi ya, kita bisa melihat tim penilai itu masih dari bagian dari manajemen, bisa jadi apa yang dilaporkan dalam hasil penilaian itu masih terkesan baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya ada masalah-masalah yang ditutupi dan tidak dilaporkan dalam hasil penilaian. Nah, lingkup penerapan PIPK disebutkan di tadi yang surat sekretariat Direktur Jenderal Perbendaharaan pertama kali disebut itu ada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Nah, di sini untuk tingkat entitas nanti akan diperhatikan 5 unsur pengendalian internal yang diambil dari COSO Internal Control Integrated Framework, di mana di situ ada 5 unsur yang harus dipenuhi dan menjadi guidance untuk menerapkan pengendalian internal yang baik secara menyeluruh gitu ya. Jadi tingkat entitas ini bagaimana concernnya itu pengendalian internal itu bisa diimplementasikan prosesnya agar proses penyusunan laporan keuangan itu terjamin secara lingkup yang lebih sempit ya tadi ya. Kualitasnya terjaga dengan baik, andal, reliable, dan bisa berguna untuk decision making. Kemudian ada pengendalian umum dari TIK, di mana kita pahami bahwa dalam menyusun eh, laporan keuangan diperlukan juga sistem informasi akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan, sehingga kita akan menguji melakukan serangkaian proses penilaian dari eh, bagaimana yang telah diterapkan terkait dengan tata kelola dari TIK ini apakah memang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan, output laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian eh, dari level tingkat proses atau transaksi, ini ada 2. Nanti kita akan lihat secara technically ada pengendalian secara manual, kemudian ada pengendalian secara aplikasi. Ujung-ujungnya semuanya tadi yang telah saya telah sebutkan, gimana dari semua aspek pengendalian ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Lingkup penerapan PIPK secara entitas ini dirancang untuk tadi secara definisi ya, menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas. Dan ini ada komitmen pimpinan, kebijakan dan praktek penegakan integritas, kebijakan, dan praktek pembatasan akses terhadap dokumen, aset, data, dan ada yang saluran komunikasi pengaduan, dan lainnya. Sedang untuk aktivitas yang nanti akan diperhatikan, tadi adalah proses verifikasi, review berjenjang, legal review, rekonsiliasi, spot check, pemeriksaan fisik persediaan, pengendalian input pada aplikasi. Ini dirancang intinya untuk secara level entitas atau tingkat entitas untuk memitigasi risiko-risiko dalam prosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu atau kelompok proses transaksi akun atau aset tertentu. Nah, dokumentasi penerapan PIPK ini adalah pentingnya dokumentasi ya, terkait dengan pengendalian. Apa-apa saja yang telah dilakukan dari prosesnya, transaksinya itu harus sudah didokumentasikan dengan baik. Ini tertera di pasal 6 JPMK ini. Fungsi dokumentasi ini dijelaskan sebagai rekaman, dasar dari pengambilan keputusan, bukti hukum atas apa yang diputuskan dan dilaksanakan, dan sarana pembelajaran. Yang perlu diperhatikan, penataan dokumentasi harus mudah diakses dan dimutakhirkan dengan baik. Pengamanan dokumentasi juga agar terjaga dari kemungkinan pencurian atau akses eh, dari pihak yang tidak berwenang, dan kemudian memerlukan keabsahan hukum, otorisasi yang baik, kemudian penyimpanan dokumen orisinil dan masa retensi atau masa berlakunya suatu arsip itu untuk dinyatakan eh, kemudian menjadi tidak aktif lagi atau tidak digunakan sesuai peraturan berlaku. Nah, bicara mengenai PIPK pada level penerapan ini dikenal istilah tabel A. Tadi juga sudah disinggung saat membahas terkait dengan timeline bahwa ada tabel A risk control matrix atau bahasa Indonesia adalah matriks risiko pengendalian. Dan ini adalah tahapan di mana
dilakukannya identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya. Nah, di risk control matrix ini dikenal akun signifikan. Tadi juga sudah muncul istilahnya. Akun signifikan adalah akun yang memiliki kemungkinan salsaj material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Nah, untuk memilih akun signifikan ini ada 5 hal. Yang pertama adalah ukuran dan komposisi akun, termasuk kerentanan kecurangan, jumlah nilai, kompleksitas, dan keseragaman proses transaksi, subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun, sifat akun yang memperoleh perhatian besar. Nah, ini yang sebenarnya masih perlu dikaitkan, walaupun PMK ini tidak secara jelas mengungkapkan bahwa ini harus dikaitkan dengan temuan dari auditor PPK, tapi akan lebih baik apa eh, apabila proses PIPK itu memperhatikan bahwa akun-akun yang ini kan memilih ya akun-akun yang ada di laporan keuangan untuk dilakukan penilaian gitu ya. Nah, ini memperhatikan bahwa di akun tersebut sudah mendapat sorotan dari pihak auditor eksternal. Nah, ini juga termasuk salah satu eh, rekomendasi yang diberikan dari review laporan hasil penilaian PIPK di level pemerintah pusat pada tahun 2023 yang lalu. Dan di sini juga perlu memperhatikan kompleksitas pelakuan akuntansi dan laporan. Semakin kita lihat kalau misalnya dalam suatu penyajian akunnya itu harus melakukan proses dalam kebijakan akuntansinya dari mulai pengakuan, pengukuran, penyaji, eh, pengu, penyaji, mohon maaf, penyajian, pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan itu ternyata membutuhkan effort yang lebih besar, maka ini perlu bisa dipertimbangkan agar suatu akun tersebut menjadi akun yang dipilih untuk menjadi objek penilaian. Ini adalah contoh dari tabelnya, di mana disebutkan di sini contohnya adalah proses utama yang terkait dengan pembentukan atau perubahan nilai akun signifikan dapat bersumber dari temuan BPK dan APIK. Ini yang masih sering pada prakteknya kurang diperhatikan. Tapi PMK ini sebenarnya sudah memberikan contoh walaupun tidak secara dalam bentuk pasalnya, tapi dalam lampirannya, dalam modulnya itu sebenarnya sudah diarahkan untuk bisa mempertimbangkan hal ini. Kemudian ada disebutkan resikonya seperti apa, kemudian nama pengendaliannya, aplikasi pendukung yang digunakan apa, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung, tipe pengendalian, asersinya, ini ditentukan ya, ada jenis-jenis asersi juga dalam modul yang menjadi lampiran dari PMK ini, apakah existence, completeness, nah itu ada beberapa kriterianya, dan kemudian ini kan kertas kerja gitu ya. Apakah yang paling ujung ini yang menentukan apakah memang sudah dinilai memadai atau tidak hasil penilaian dari tim penilai. Nah, ini yang kertas kerja yang nanti menjadi dasar untuk proses-proses selanjutnya. Nah, kita langsung beranjak pada tahap yang kedua, yaitu penilaian PPK. Langkah-langkah penilaian PPK ini dimulai dari kalau kita mereview kembali dari timeline proses PIPK, yaitu dilakukan pembentukan tim penilai, dibentuk pada semua level jenjang, dari Satker, dari level wilayah, eselon 1, sampai dengan kementerian lembaga atau WAPA. Kemudian kualifikasi diatur di PMK 17, ditetapkan oleh entitas pelaporan berdasarkan pertimbangan risiko untuk penetapan entitas akuntansi yang melakukan penilaian. Kemudian ruang lingkupnya direkomendasikan oleh tim penilai, diputuskan oleh manajemen. Jadi ada eh, tim penyusun yang bertanggung jawab atas laporan keuangan itu memastikan sudah menentukan ruang lingkupnya dengan mencangkup periode, materialitas, akun signifikan, proses bisnis terkait, asersi, risiko, dan pengendalian. Dan kemudian proses keempat yaitu tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi untuk pelaksanaan penilaian.
Dan semua ini harus dikoordinasikan dengan baik, dengan baik itu secara internal maupun eksternal, termasuk dengan aparat pengawas internal pemerintah. Siapa sih yang melakukan tim penilai PIPK pada KL? Nah, ini perlu diperhatikan namanya tim penilai dalam sektor publik penting adanya penunjukan gitu ya. Jadi harus dilakukan penetapan surat keputusan. Tim penilai siapa? Kemudian tim penilai ini guidance-nya juga sudah ditentukan juga diketahui oleh fungsi yang setingkat dengan sekretaris jenderal atau pimpinan unit lain yang sejenis. Pemilihan anggota tim penilai ini ada dua hal, mempertimbangkan professional management, keikutsertaan perwakilan dari seluruh bagian organisasi seperti bagian umum, bagian keuangan, bagian TIK, bagian SDM, dan atau APIP sebagai penasihat atau pemberi asistensi. Tim penilai diketahui oleh pejabat struktural satu bawah di tingkat bawah dan satu tingkat di bawah dan ditunjuk langsung oleh pimpinan entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan yang membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Ya, maksudnya gini, kalau kita bicara mengenai PIPK di level kementerian lembaga, berarti akan akan menandatangani pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan itu adalah dari menteri atau pimpinan lembaga terkait. Nah, ini sebenarnya masih inline dengan pernyataannya tadi. Tim penilai diketahui oleh sekretaris jenderal. Nah, yang kita pahami dalam struktur organisasi sektor publik, di mana khususnya terkait kementerian lembaga, di bawah kementerian lembaga, di bawah menteri atau pimpinan lembaga itu ada sekretaris jenderal atau fungsi yang sama, serupa dengan itu yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dan sekretaris jenderal itulah yang menjadi ketua dari tim penilai PIPK di level KR. Begitu juga yang berlaku untuk di entitas di bawah-bawahnya. Kalau misalnya nantinya ada untuk entitas akuntansi, ini bisa dilihat di gambar tengah, entitas akuntansi, penyusun LK, WAKPA, Satker. Berarti nanti yang menjadi tim penilai itu adalah di level di atasnya gitu ya, yaitu eh, yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal terdapat unit kepatuhan internal selaku lini pertahanan kedua pada KL atau Satgas SPIP dapat difungsikan sebagai tim penilai. Kemudian ruang lingkup penilaian PIPK, ini yang pertama tadi membahas akun signifikan, akun yang memiliki kemungkinan sesaji, material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Paling sering ini yang jadi sorotan dari entitas pemerintah pusat adalah belanja persediaan, TK, dan lain sebagainya. Kemudian belanja perjalanan dinas gitu ya. Apakah memang semua perjalanan dinas sempat ada isu seperti perjalanan dinas fiktif atau kena markup dan lain sebagainya. Yang material tas ini ada beberapa level kategori untuk melihat seberapa banyak temuannya gitu ya. Dari yang kalau misalnya kita lihat dari total aset dan belanja atau penerimaan nilai dari transaksinya itu, kita kalikan persentasenya, dan kita dapatkan kalau 0% tidak ada kelemahan. Kurang dari 0,1% kelemahan tidak signifikan. 0,5% sampai 0,1 sampai 0,5 berarti itu adalah kelemahan signifikan dan lebih dari itu adalah kelemahan material. PPT pelaporan dilakukan secara semesteran dan tahunan. Kemudian Satker yang melakukan penilaian berdasarkan kita lihat dari risikonya. Jadi ini penting juga terkait dengan manajemen risiko pada entitas pelaporan keuangan. Pelaksanaan PPK ini tadi kita sudah bahas ada tabel A untuk identifikasi, memastikan seluruh proses risiko utama dan pengendalian utamanya telah dilakukan, identifikasinya, itu ada tabel A1 juga. Kemudian yang kedua adalah pengendalian internal tingkat entitas dan pengendalian umum TIK, tadi juga sudah dibahas. Ini ada format tabel B1 dan B2 yang harus diisi yang tujuannya adalah memastikan entitas memenuhi unsur-unsur SPP dan didukung dengan pengendalian atas TK yang memadai. Kemudian penilaian implementasi, ini ada tabel C1 dan C2, ini pengendalian eh,
tujuannya untuk memberikan kesimpulan pengendalian utama telah diidentifikasi benar-benar dilaksanakan. Kemudian penilaian efektivitas pengendalian tabel D ini bahwa keseluruhan pengendalian baik itu tadi ya telah dilakukan di tahap kedua, titip dan putik kemudian ditambah dengan secara transaksi atau proses yang dinilai pada tahapan implementasi di nomor 3 telah efektif dan meyakinkan laporan keuangan disusun dengan secara memadai. Dengan atas semuanya itu, kemudian dilakukan kompilasi hasil penilaian dan diberikan kesimpulan efektivitas pengendalian pada keseluruhan entitas. Seperti ini adalah gambaran umum pelaksanaannya tadi di tabel A. Apabila sudah cukup, maka ini akan langsung ke implementasi dengan langsung menyusun tabel C1, C2, B1, B2. Kemudian kalau untuk tidak belum cukup memadai tabel A, maka harus dipastikan ada feedback dari tim dari manajemen sebagai tim penilai ya tentunya untuk melihat apakah akan sudah diperbaiki atau tidak. Apabila tidak, itu akan menjadi tabel A temuan dan kemudian menjadi penelitian lanjutan sehingga akan masuk ke laporan penilaian. Tapi kalau dia sudah menerima feedbacknya, maka kita lanjutkan prosesnya pada tabel tadi ya, tingkat implementasinya. Apabila sudah melakukan tingkat implementasi, kita lihat jumlahnya tadi akan kita masukkan pada tabel D, dan kemudian kita simpulkan di tabel E, dan masuk pada laporan penilaian. Intinya seperti itu. Nah, untuk proses penerapan dan penilaian ini irisannya dari sini ya. Kalau untuk penerapan melakukan penyusunan dan perencanaan PPK sama-sama ya. Kemudian dari eh, dari tim penerapan dan tim yang melakukan penilai. Kalau untuk yang manajemen yang bertanggung jawab, dia akan membuat matriks risiko pengendalian, yang kemudian akan dinilai matriks risiko itu dan diberikan saran-saran tadi ya oleh tim yang melakukan penilaian. Dan itu adalah di tabel A dan tabel A1. Kemudian dari ini adalah proses yang simultan ya, berarti kalau dari manajemen nanti akan menyiapkan dokumentasi dan pelaksanaan PT dan Putik. Nanti PT dan Putik akan dinilai oleh tim penilai. Itu dengan tabel B1, B2. Kemudian dari manajemen menyiapkan dokumentasi implementasi pengendalian dan oleh tim penilai akan dituangkan hasilnya dalam tabel C1, C2. Dan untuk atas tadi ya ada temuan yang muncul di tabel C2, C1, C2, eh, manajemen harusnya menindaklanjuti dan melaporkan tindak lanjutnya dan itu akan dinilai kembali bagaimana yang telah dilakukan oleh manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi perbaikan melalui tabel D. Dan yang tabel E terakhir adalah sebagai bentuk kompilasi hasil penilaian. Nah, ini penilaian PPK pada tabel A. Ini tadi juga sudah muncul ya di level penerapan. Nah, ini adalah fokus pada tahap penilaian. Ini diuji kembali apakah memang dari yang dicantumkan di tabel A oleh manajemen ini memang levelnya telah dilakukan secara memadai atau tidak. Identifikasi ini bisa aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, review atas persetujuan, validasi, monitoring, inventarisasi, penilaian lebih lanjut, klarifikasi, verifikasi kepatuhan akun, dan rekonsiliasi. Nah, macam-macam tipe pengendalian untuk nanti tadi ya membantu mengisi uh, tabel itu ada secara manual, kemudian secara aplikasi, jadi memang dari proses sistemnya itu dilakukan secara aplikasi atau tidak, jadi harus ditentukan ya dari seluruh tahapan-tahapan secara proses atau transaksi itu apakah memang dilakukan manual, aplikasi atau IT dependent manual. Ini maksudnya itu berarti ada proses yang dilakukan di sistem tapi perlu validasi oleh pesan
personal yang bertanggung jawab. Kemudian ada yang terakhir pengendalian umum TIK terkait eh, lebih secara general apakah TIK sudah dirancang untuk memastikan semua prinsip-prinsip pengendalian internal telah diakomodasi dengan baik. Nah, ini adalah tabel kembali contoh pengisiannya. Misalnya adalah pembelian barang persediaan transaksinya. Kemudian risiko utamanya adalah kesalahan pencatatan persediaan. Nah, pengandaian utamanya itu adalah melakukan rekonsiliasi internal antara modul persediaan dan modul GL. Nah, aplikasinya kita lihat ada aplikasi Sakti modul persediaan, Sakti modul GLP, dan juga ada Sakti ya untuk memonitoring dari hasil pencatatan pada dua modul tersebut. Pelaksana pengendalian siapa? Yaitu adalah operator persediaan dan operator GLP atau keuangan. Media dokumen pendukung, ada monitoring rekon internal, PLP versus persediaan, berdasarkan buku besar, punya atributnya, kita akan menilai dari mana dokumen tersebut, yaitu jumlah nilai selisih antara modul PLP dengan modul persediaan. Tipe pengendaliannya, karena ini lebih bicara mengenai tadi saktinya, maka ini berupa aplikasi dan asersinya. Ini adalah existence atau occurrence, completeness, dan valuation atau allocation. Kita kemudian lihat dari dokumen yang telah disampaikan oleh manajemen gitu ya, dari si pengusulan pokok keuangan, apakah ini sebenarnya dari nanti ya eksisten gitu ya, ada atau tidaknya keterjadiannya, kemudian kelengkapan dari berkas pengajuannya, valuation or allocation ini penilaian dari nilai tersebut itu bisa terbentuk itu apakah memang memadai atau tidak sebagai contoh ya. Kemudian ini nanti tadi sampai di bawah harus dilakukan paraf pemilik pengendalian. Kemudian simpulannya apa? Kalau ini contohnya adalah tidak memadai ya, karena ada satu level di kesalahan nilai persediaan yang tercantum pada modul persediaan dan ternyata ini tidak memadai. Kesimpulannya oleh tim penilai adalah tidak cukup dan dilakukan usulan koreksi seperti ini contohnya, karena belum memitigasi risiko utama. Ganti-ganti dengan pengendalian input pada aplikasi persediaan. Ini kemudian diparaf dan kemudian disampaikan kepada manajemen untuk bisa diperbaiki. Nah, ini tabel A1 adalah perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya. Nah, di sini tinggal dilaporkan tadi ya, pada hal yang masih belum cukup secara putih umumnya, kesalahan nilai persediaan yang tercantum pada modul persediaan. Nah, ini telah diperbaiki pada nama pengendali. Item pengendalian utama yang dipilih adalah pengendalian input field nilai pada modul persediaan. Ini adalah perbaikan identifikasi risiko. Kemudian pengujian pengendalian internal tingkat entitas kita masuk kepada form lainnya, yaitu form B kalau tidak salah, di mana tadi pengendalian internal tingkat entitas ini mencakup 5 unsur pengendalian. Dari yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Dengan pengendalian ini ada serangkaian kuesioner yang dilakukan eh, dan caranya ada dari review dokumen, bisa dengan wawancara, survei, dan observasi, dan kemudian kita akan nyatakan skornya dan hasil penelitian lanjutannya. Ini mencakup 50 pertanyaan dari 5 unsur pengendalian internal, mulai dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, risk assessment, kemudian informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah eh, laporan ya kalau tidak salah. Nah, ini sebagai contoh, langsung sebagai pengisiannya, skor kalau misalnya 0 itu tidak dilakukan, tapi kita melihat bahwa itu ternyata tidak signifikan. Kemudian di total secara scoring, apabila dia jumlahnya kita bandingkan dari 50 ini adalah jumlah pertanyaan tadi. Jadi ini sudah mengikuti template yang diberikan oleh PMK 17, maka kita dapat persentasenya berapa.
Ini adalah di tabel B1. Ini penelitian PIP, PIT ini adalah diperoleh eh, persentase skor. Kita akan klasifikasikan apabila itu rendah, nilainya adalah kurang dari 34%, sedang itu 34 sampai 63%, kemudian tinggi apabila lebih dari 53%. Kemudian dari ini akan menjadi dasar penentuan sampel pada saat pengujian implementasi pengendalian tabel C, dan kelemahan dari penilaian PT akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan efektivitas pengendalian tabel D. Nah, ini setelah bicara mengenai Peter, ada putik gitu ya, memastikan keamanan, kestabilan, keandalan kinerja dari hardware dan software, komputer, serta sumber daya manusia dan TK yang berhubungan dengan sistem keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk Putih, ini sebagai contoh, karena saat ini seluruh entitas pemerintah pusat diwajibkan menggunakan Sakti mulai dari tahun 2022, maka ini sekarang kita sudah khusus bicara ya, tidak lagi Saiba ya. Contoh ini masih di era Saiba, sekarang adalah Sakti saja. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh Bendahara Umum Negara atau KPPN, Pandu Dirjen Perbendaharaan adalah SPAN. Kemudian kita lakukan penilaian putik pada area manajemen risiko, area manajemen perubahan, akses logikal, dan area operasional TK dan kelangsungan layanan. Ini adalah sama seperti yang tadi atas PT, ini juga ada kuesioner yang menilai kelayakan sistem dari keempat area tersebut. Dilakukan oleh tim penilai di tingkat pemilik aplikasi, dilakukan oleh tim penilai di tingkat pengguna aplikasi WAKPA, KL, dan PUN. Kemudian tim penilai dapat menentukan komponen-komponen yang relevan sesuai kondisi. Jadi bisa dipilih dari kuesioner tersebut untuk level 3, area 3 dan 4. Ini adalah tabel B2 disajikan seperti ini. Akan ada item pengendalian utama, pengujiannya yang dilakukan seperti apa, hasil pengujiannya apakah efektif atau tidak efektif, dan apabila tidak efektif, maka perlu kita lihat apakah itu signifikan atau tidak, gitu ya, eh dalam untuk tadi ya, pengujian materialitas dampaknya terhadap total nilai aset atau akun signifikan yang telah dipilih. Pengujian atribut pengendalian C1 ini dilakukan secara sensus. eh, Apabila dia yang dinilai itu kurang dari 100, dinyatakan tidak handal bila penyimpangan melebihi 5% dan dikategorikan tidak efektif. Selanjutnya untuk dilakukan performance. Sedangkan untuk pengujian sampling, ini jadi mengingat ada keterbatasan ya dari tim penilai. Apabila ternyata dokumennya ribuan gitu ya, lebih dari 100, maka untuk dokumen yang akan dinilai itu 100 sampai dengan 499 ini masih opsional. Apakah mau melakukan sampling atau sensus? Apabila itu lebih dari 500, maka dilakukan sampling. Nah, sampling ini harus ada ketentuan. Apabila scoring dari epithel yang tadi persentase ya atas 50 pertanyaan tadi itu menunjukkan scoringnya tinggi, maka untuk satker yang nilainya eh, jumlah transaksinya, jumlah dokumen itu 100 sampai dengan 499, ada rumus yang harus ditentukan untuk menentukan jumlah dokumen yang akan diperiksa, yaitu 77 akar 1 kurangi 77 per N. N itu adalah jumlah dokumen realnya dalam rentang 100 sampai dengan 499. Apabila lebih dari 500, maka simple cukup 77 dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan. EPT sedang atau rendah, ini berarti scoringnya ada di bawah 64% ya. Nah, ini berarti dia untuk semakin lebih banyak tentunya dokumen yang akan dinilai, di mana untuk tentang dokumen jumlahnya 1 sampai dengan 499, rumusnya berganti menjadi 93 akar 1 kurangi 93 per N. Kemudian sedangkan lebih dari 500 berarti langsung dinilai sebanyak 93 dokumen.
dalam penyimpangannya itu adalah kurang dari satu, maka pengendalian itu dinyatakan handal dan efektif. Apabila penyimpangannya itu lebih dari satu, pengendalian dinyatakan tidak handal dan dilakukan reperformance atas penyimpangan. Reperformance ini maksudnya adalah kita men-tracing ya, apakah memang kesalahan ini dari human error tadi ya, apakah ini terkait dengan suatu kesengajaan dari petugas yang terkait, perlu di semacam investigasi tapi tidak sampai eh, menggunakan prosedural investigasi secara rinci. Kemudian masuk ke tabel C1, pengujian atribut pengendalian. Nah, ini kalau kita melihat dari contoh pemeriksaan fisik barang persediaan dan kita lihat dari dokumennya ada nomor satu, dua, tiga kita benar-benar buatkan daftarnya dan kita lihat dari atribut utama pengendalian apakah memang sudah memenuhi kriteria atau tidak. Dan apabila tidak, maka kita uncheck dan kemudian kita lakukan reperformance tadi. Reperformance-nya kemudian apabila ada kesimpulan, maka kita tuliskan bahwa terdapat salah saji sebesar 6 juta atau 0,6% dari nilai aset. Pengujian pengendalian aplikasi ini ada cantumkan di tabel C2 dilakukan terhadap kriteria pengendalian input aplikasi seperti misalnya ini adalah dalam proses user acceptance test biasanya ya terkait field kriteria tertentu apakah harusnya itu numerik atau huruf khususnya ini terkait dengan aplikasi keuangan ya kita harus memastikan bahwa semua angka itu tidak yang dicantumkan dimasukkan itu bisa benar-benar masuk ke konsolidasi dalam sistem. Men, apakah harus menggunakan combo box atau list box dalam input dalam hal field harus berisi item-item tertentu misalnya kita sudah mengklasifikasikan bahwa ini untuk perjalanan dinas, untuk kesetiaan, dan lain sebagainya. Field memiliki panjang tertentu, kemudian rumus tertentu, kemudian pop-up setelah pengisian field tertentu. Misalnya, kalau kita sudah tahu bahwa suatu transaksi sudah berhasil direkam, biasanya kan ada notifikasi sudah berhasil merekam atau ada semacam verifikasi gitu ya, meyakinkan bahwa apakah pengisian data yang dilakukan sudah baik atau Anda sudah yakin dengan pengisian transaksi yes or no question gitu ya. Nah, eh, masuki kemudian penilaian PIPK pada pengujian pengendalian aplikasi dicantumkan di sini tabelnya contohnya seperti apa. Ini contohnya yang satu adalah mengandung kelemahan signifikan, yang satunya adalah eh, kelemahan tidak signifikan, di mana keduanya itu diuji ternyata tidak handal. Kemudian tabel D ini adalah penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan ini sudah melakukan kita ada satu kolom yang cukup membedakan dari tabel-tabel sebelumnya adalah usulan koreksi atau feedback, di mana tim penilai melakukan menyampaikan rekomendasi sebenarnya bukan rekomendasi ya koreksi atau feedback pada manajemen dan itu apa ada kolom sebelahnya lagi tindak lanjut apakah sudah ditindaklanjuti oleh manajemen saran-saran masukan tadi. Apabila eh, tidak, maka ini akan menjadi salah satu pertimbangan kesimpulan bagi tim penilai bahwa terdapat kelemahan material. Sedangkan apabila itu sudah dilakukan secara tuntas, sebagai contoh di sini, maka kelemahan itu tidak signifikan. Walaupun tadi kita sudah tahu bahwa ada kesalahan tersebut, tapi manajemen itu telah melakukan perbaikan, sehingga kelemahan itu menjadi tidak signifikan. Nah, ini tabel D dibuat dengan melakukan input pengendalian utama hanya yang memiliki kelemahan dari tabel B1 dan B2. Kemudian seluruh pengendalian utama pada tabel C1 dan C2. Di mana C1 dan C2 itu tadi lebih rinci ya terkait dengan temuan. Kalau sedangkan P1 dan P2 kan kita tahu tadi 50 pertanyaan. Nah, kita cukup mencuplik dari pertanyaan-pertanyaan yang memang ada kesimpulan kelemahannya. Baik itu
signifikan maupun tidak signifikan. Nah, ini kita rangkumkan dalam semuanya di tabel D. Nah, kemudian kita sajikan di sini keterangan kesimpulannya, apakah efektif, walaupun tadi mempunyai kelemahan tidak signifikan, tapi kita lihat dari manajemen apakah dia sudah melakukan koreksi atau feedbacknya gitu ya. Apabila sudah dilakukan tuntas, maka kita nyatakan itu sebagai efektif. Apabila tidak, maka kita sampaikan saja bahwa itu ada hal yang mesti tetap menjadi PR dari manajemen yang kita sampaikan itu adalah sebagai tidak efektif gitu. Kemudian tabel D ini kita lihat dari hasil penilaian kelemahannya seperti apa, perlu dilihat jika hasil tindak lanjut tuntas, maka hasilnya adalah kelemahan tidak signifikan. Jadi contoh sudah disampaikan ya. Jika hasil tidak lanjut tidak tuntas, maka perlu pertama hitung jumlah salah saji yang masih teridentifikasi setiap pengendalian utama, membandingkan total salah saji yang masih teridentifikasi dengan total akun signifikannya pada laporan keuangan semester 1 tahun yang akan dinilai. Kalau contoh di sini adalah tahun 2022. Dan kemudian kategorikan eh, hasil pembandingan. Apabila itu ternyata kita lihat identifikasi tadi kan sudah ada kriterianya ya 0,1, 0,5 atau lebih dari 0,5, maka itu kalau lebih dari 0,5 itu adalah kelemahan material, 0,1 sampai 0,5 adalah kelemahan signifikan, memiliki kelemahan signifikan di bawah 0,1, tidak ada kelemahan itu dari 0 ya. Terus kita ini jadi masuk ada semua kolom telah terisi kesimpulannya dan kita akan menilai dari sini apabila ada muncul satu saja dari kelemahan material maka ini kita sesuai dengan PMK 17 ini akan masuk sebagai pengendalian internal mengandung kelemahan material. Tapi apabila kurang dari satu, tadi berarti dia pengendalian internalnya itu adalah semuanya efektif. Nah, ini materialitas ya, di mana tadi sudah saya sampaikan material 0,5% lebih, dengan kelemahan signifikan 0,1 sampai dengan 0,5, kelemahan tidak signifikan kurang dari 0,1 dan 0 untuk tidak ada kelemahan. Kesimpulan, nah, ini ada lihat ya jenisnya. Kalau tadi di contoh itu ada kelemahan yang material. Dan ini kesimpulan yang harus disajikan dalam laporan hasil penilaian adalah pengendalian internal mengandung kelemahan material. Tapi kalau ternyata dalam list daftar yang muncul di tabel D tadi itu hanya ada kelemahan signifikan, tapi jumlahnya tidak material ya, karena masuknya tadi di level kelemahan signifikan, maka itu bisa dinyatakan dengan pengendalian internal efektif dengan pengecualian. Nah, apabila ternyata itu semuanya adalah kelemahan tidak signifikan dan tidak ada kelemahan dari semua list itu, maka bisa dinyatakan pengendalian internal itu adalah efektif. Itu sebagai kesimpulan penelitian PIPK. Nah, ini dicantumkan di tabel E dengan scoring untuk gabungannya. Jadi ini adalah di level Kanwil, berarti dia menilai untuk entitasnya sendiri yang menyusun laporan keuangan dan juga di bawah-bawahnya. Satker A, Satker B, Satker C. Kemudian dirata-ratakan, dilakukan kesimpulan, dan kemudian penyesuaian dan simpulan menurut tim penilai. Tabel E dibuat dengan melakukan konversi tingkat kelemahan setiap pengendalian utama pada masing-masing tabel D WAPA menjadi angka kelemahan. Kalau misalnya kita menemukan ternyata Satker A itu ada satu kelemahan, kemudian apabila maksudnya ini, jadi kalau di level Satker kita lihat bahwa ternyata dia itu laporannya itu adalah kelemahan tidak signifikan gitu ya dari tabel D-nya ya. Maka kita cantumkan itu dikonversi menjadi satu dan masuk ke list akun eh, kelemahan dari
akun signifikan tadi ya. Nah, kemudian kalau tiga, berarti kalau misalnya di sini di satker A dia mempunyai tiga, yaitu kelemahan material atas pemeriksaan fisik persediaan tidak efektif. Ini akan dirata-rata, kemudian kita simpulkan dari rata-rata tersebut apabila nilainya di bawah satu tidak ada kelemahan, di antara 1 sampai dengan 1,5 ini adalah kelemahan tidak signifikan, kemudian 1,6 sampai dengan 2,5 kita konversikan menjadi 2 itu adalah kelemahan signifikan, 2,6 sampai 3 itu kita konversikan sebagai 3 dan mengandung kelemahan material. Kita bisa melakukan penyesuaian apabila jumlah saji seluruh satker dibandingkan dengan jumlah total aset atau belanja penerimaan seluruh satker. Hasil pembandingan tersebut dikonversi menjadi jenis kelemahan sesuai dengan kriteria materialitas. Penyesuaian dilakukan dengan ketentuan satu, jika kelemahan hasil pembandingan lebih tinggi 1 tingkat dari sebelum penyesuaian, minus satu jika jenis kelemahan hasil pembandingan lebih rendah 1 tingkat sebelum penyesuaian, dan nol jika hasil pembandingnya sama dengan sebelum penyesuaian. Nah, ini adalah penilaian PIPK kertas kerja penyesuaian atau kertas kerja pembantu. Ini contoh dilakukan penyesuaian dan eh, mana yang dilakukan penyesuaian dengan minus satu. Misalnya di sini adalah persentase salah saji setelah tindak lanjut sebesar 0,55% dari total nilai total aset. Nah, ini kan cukup material ya, sehingga kita akan memberikan scoringnya plus satu. Karena di sini kita lihat bahwa setelah kita gabungkan semua salah saji identifikasi, kemudian dengan nilai aktifanya, ternyata nilai salah saji ini mempunyai persentase yang cukup besar. Nah, sedangkan apabila ternyata persentasenya cukup kecil, 0,08, di bawah 0,1 ya tadi ya, kita tidak perlu melakukan penyesuaian walaupun hasil penilaiannya secara scoring eh, 1, 2, 3-nya tadi ini ketika di rata-rata ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini bisa masuk kepada kategori kelemahan material. Nah, ini nilai kesimpulan PPK setiap pengendalian utama dengan jumlah dari seluruh angka kesimpulan. Nah, kriteria dari 3 kelemahan material, 2 kelemahan signifikan, 1 kelemahan tidak signifikan, dan tidak ada kelemahan. Kemudian kita gabungkan, kemudian di sini kita lihat bahwa dia adalah pengendalian internal mengandung kelemahan material, karena ada 1 kelemahan tidak signifikan. Nah, ini ya hasil simpulan efektivitas dengan statement of responsibility dari laporan keuangan apabila dia itu efektif dan efektif dalam pengecualian ini bisa untuk dipertimbangkan bahwa dalam kenyataan telah direview bahwa pengendalian internal atas laporan keuangan itu memadai. Namun apabila dia ternyata mengandung kelemahan material maka seharusnya dicantumkan di sini oleh APIP dan juga oleh manajemen bahwa ada pengendalian internalnya tidak memadai. Kita memasuki tahap yang ketiga. Setelah tadi penilaian itu begitu rinci dan begitu eh, kompleks ya untuk review PPK ini didasarkan pada konsepsi bahwa ketidakseragaman integritas integritas manajemen ini kan dilakukan secara control assessment ya. Tadi banyak form yang diisi oleh manajemen sendiri, dan dari yang menyusun laporan keuangan kemungkinan adalah mereka sendiri yang juga melakukan penilaian. Nah, ini ternyata tentunya menimbulkan subjektivitas gitu ya. Sehingga ada review dari PPK, pihak eksternal manajemen untuk memastikan hasil penilaian PPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitasnya dapat ditingkatkan. Gambaran umum, ini kalau mulai dari laporan penilaian, kita lihat ada penyimpangan, apakah penyimpangan itu signifikan, apabila tidak
ada penyimpangan signifikan, maka simpulan PIPK tidak terdampak. Kalau misalnya ada eh, penyimpangan signifikan yang kemudian diusulkan adanya rekomendasi oleh APIP yang kemudian ditindaklanjuti, apabila tidak ditindaklanjuti maka itu akan menjadi simpulan PIPK terdampak, sedangkan apabila ditindaklanjuti dengan baik oleh manajemen maka simpulan PIPK tidak terdampak. Nah, ini ada muncul tabel F untuk menyimpulkan per masing-masing elemen pengujian dari review, dari yang dicontohkan sini, mulai dari putiknya, apakah proses review dokumennya, seperti apa hasil reviewnya, kemudian disimpulkan ternyata tidak terdampak. Sedangkan di sini ada pengujian atribut pengendalian, contoh gitu ya. Nah, fokus TV-nya adalah melakukan rate performance, ternyata ada signifikan di mana ada rekomendasi yang disampaikan pada manajemen dan ditindaklanjuti oleh manajemen dan ternyata API menilai bahwa perbaikan tidak sesuai rekomendasi sebesar persentase yang lebih kecil, maka bisa disimpulkan bahwa ada terdampak simpulan PIPK-nya untuk bisa harus disesuaikan. Nah, ini ada catatannya, melakukan level performance, Sasaji 0,6, padahal harusnya eh, review mengatakan Sasajinya adalah 0,1. Nah, ini dari terdampak ini seharusnya disesuaikan kesimpulannya menjadi pengendalian internal efektif dengan pengecualian. Nah, review PPK dilaksanakan terhadap hasil penilaian PPK oleh tim penilai dengan pengujian kecukupan rancangan pengendalian dan pelaksanaan pengendalian meliputi pengujian atribut pengendalian, pengendalian aplikasi, PT, dan putik. Gitu ya, sebagai contoh laporannya. Gitu ya, laporan hasil review di mana ada siapa saja yang ditugaskan, kemudian proses reviewnya dilakukan seperti apa, hasil reviewnya seperti apa, dan kesimpulannya bagaimana. Penyampaian hasil review PIPK dilakukan mulai dari, kita lihat dari pejabat satu tingkat di bawah kepala kanwil, kalau itu adalah di level wilayah, melakukan menerbitkan laporan hasil penilaian melalui nota dinas disampaikan kepada kepala kantor wilayah, kemudian ada nota dinas untuk disampaikan kepada unit eselon 1. Ini harus dipastikan disampaikan dengan bukti pendukung dan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat di bawah kepala kanwil ini atau misalnya kepala bagian. Ini terkait dengan eh, penjenjangannya yang ada di PPK. Contoh laporan PPK kanwil misalnya seperti ini nota dinasnya dan kemudian melalui laporan-laporannya seperti ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan panjang dan lebar terkait dengan PMK PIPK PMK 17 tahun 2019. Semoga bermanfaat untuk dapat diterapkan pada entitas pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Lembaga, dan diharapkan semua yang menerapkan PIPK dengan baik dan dapat menyimpulkan kesimpulan yang efektif dan bukan hanya sekedar formalitas belaka, tapi memang telah menggambarkan praktek yang sebenarnya telah dilakukan pada penyusunan laporan keuangan itu telah andal dan dapat reliable gitu. Jadi saya cukup sekian. Salam akuntansi.